terjadi. Itulah makanya untuk meyakinkan bahwa Pak, ayo apa yang selama ini sudah diterima, apa yang selama ini sudah disampaikan oleh Pak Guru maupun para pendakwah lainnya, ayo Bapak Ibu kita praktekkan. Untuk lebih meyakinkannya, maka ayo kita dengar siang ini langsung siapa pelaku-pelakunya. Kalau minggu lalu perihal ekonomi, saat ini adalah masalah kesehatan. Nah, untuk acara siang ini, kajian siang ini akan dipandu oleh Bapak Hari sebagai moderator. Baik Pak Hari, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, dan alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah sekarang masuk hari ke-19. Untuk itu marilah kita sama-sama bersyukur, kita baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih Pak Teddy. Tadi sudah dibuka dengan mukadimah ya, bahwa pengajian ini adalah pengajian bentuk praktek. Jadi kepada jamaah yang memang mempunyai kesamaan dengan masalah dengan narasumber testimoni, ya mungkin tinggal ikuti, tinggal copy paste. Insya Allah nanti akan ada mekanisme jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit flashback. Mungkin jamaah hari ini ada yang tidak mengikuti kajian Selasa yang lalu. Selasa yang lalu ada dua narasumber yang kita hadirkan, ya, yaitu adalah Mas Harno dan Mas Dwi. Ya. Sedikit tentang cerita tentang Mas Harno, dia punya masalah hutang piutang, dengan sumber hutang ada 28 orang. Ya. Jadi kalau kita lihat arah mata angin itu ada 8 ya, barat, utara, timur, selatan, tenggara, dan ada 8. Ini ada 28, jadi jalan kemanapun pasti ada ketemu dengan sang penagih. Ya. Jadi karena tekad yang kuat untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah dia dapat tuntunan, ya. Jadi niat yang pertama kita bisa ambil hikmahnya adalah dia niat baik untuk membayar. Dan kedua, niat baik itu disambut dengan keluarga, dia diajak musyawarah dengan istrinya, dan istrinya bisa mengikuti dan rukun-rukun selalu dalam kondisi itu. Ya. Jadi 28 titik itu utangnya hampir setengah miliar kalau nggak salah, sedangkan penghasilan dia adalah sebagai servis kipas angin atau servis-servis elektronik. Ya. Jadi kalau secara logika tidak mungkin dia bisa membayar utang tersebut dengan penghasilan yang sedemikian kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi dengan niat yang baik, dan juga arahan dari guru kita, dan juga dia ada kerukunan dalam rumah tangga, itulah kunci akhirnya dia bisa melunasi hutang tersebut, dan alhamdulillah sudah memiliki penghasilan tetap sekarang, dan alhamdulillah sudah mempunyai rumah juga, dan juga dia sebagai salah satu pengurus atau bendahara di salah satu masjid. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang mempunyai masalah yang sama, bisa mengikuti atau atau bisa bertanya trik-trik apa yang dijalankannya, ya. Tentunya tidak lepas dari arahan dan nasihat dari guru kita Bapak Antono Basuki, ya. Dan yang kedua, minggu lalu kita hadirkan narasumber Mas Dwi. Dia mengarah pada suatu keyakinan, ya, tentang hidup dan rezeki, ya. Jadi ketika dia berkonsultasi dengan guru, dia diberi tes dalam 1 minggu untuk tidak yakin, 1 minggu yakin, ya. Jadi minggu ketiganya apa perbedaannya, dan di sana dapat keyakinan bahwa hidup, ya, itu sudah ada ngatur, rezeki sudah ada ngatur, ya. Yakin tidak yakin itu akan tetap berjalan. Jadi sangat rugi apabila kita hidup ini masih tidak yakin dan ragu-ragu. Insya Allah semua rezeki akan mengalir, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita hadirkan 2 narasumber, ya.
yaitu terkait dengan kesehatan. Dan kesehatan itu tidak main-main, tidak main-main. Ada yang sudah divonis meninggal, ya, dan juga sudah ada yang kanker stadium 4, ya, luar biasa. Dan alhamdulillah nanti kita hadirkan terkait yang pertama narasumbernya oleh Pak Doni Budiman, ya. Pak Doni Budiman ini saya baru kenal, ya, mungkin baru 15 tahun kenal Pak Budiman, ya, Pak Doni Budiman, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari dipelajari atau dijalankan oleh Pak Doni, ya. Mudah-mudahan juga kita bisa menimba apa yang disampaikan nanti, ya. Baiklah, untuk narasumber yang pertama Bapak Doni Budiman, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Silakan Pak Doni Budiman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar ridha Allah, yang Allah rahmati, alhamdulillah puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah kumpulkan di majelis ilmu, yang hari ini insya Allah Allah berikan kesehatan dan Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau, ajaran ini bisa sampai kepada kita semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah ridha Allah, yang ada di penjuru kota, perkenalkan, saya Doni Budiman. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak 4, yang 1 sudah meninggal waktu dalam kandungan. Alkisah saya kenal dengan pengajian ridha Allah berawal dari satu kegundahan hati saya. Pada saat itu pulang dari kantor dalam keadaan yang tidak sadar, saya kecelakaan dan alhamdulillah hati saya menangis. Di situ saya bertanya dalam hati, ya Allah, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, dan saya sudah punya istri. Tapi kenapa saya masih seperti ini? Mohon petunjuk dan mohon bimbingan-Mu ya Allah. Dalam nangis saya, alhamdulillah saya sampai ke rumah. Dan saya ingat pada saat itu adalah malam Sabtu. Dan pada malam itu saya lihat ada pengajian di depan rumah saya. Ya alhamdulillah, di situ saya tanyakan kepada istri saya, ada apa di depan rumah? Kenapa ramai-ramai? Ada pengajian, kata istri saya. Pengajian apa? Oh, nggak tahu. Ada pengajian, alhamdulillah saya bilang gitu, karena saya tahu siapa di depan rumah saya. Dalam kesempatan yang ini, saya menjadi satu tanda tanya. Dan saya mulai mencermati. Setiap saya sholat, saya ketemu beliau. Alhamdulillah saya lihat dia mulai sholat rajin di musola. Dan alhamdulillah saya lihat sholatnya enak sekali. Saya tanya kepada beliau, Pak, Bapak sudah sholat sekarang? Oh sudah, saya ngaji. Dengan siapa? Itu dengan Pak Guru Antono. Oh ya, alhamdulillah Pak, tolong Bapak bisa kasih tahu dan undang Pak Guru untuk bisa ngaji di tempat saya malam minggu. Nah, kisah dari itu disampaikan oleh beliau dan akhirnya Pak Guru dan seluruh jamaah yang pada saat itu tahun 2007 ya datang ke rumah saya atas undangan saya, memenuhi undangan saya. Dari situ saya mulai diberikan ilmu kajian dari Allah. Waktu itu masih ada hanya 3 ilmu, yaitu trisila, zikir, sabar, dan sholat.
Dan di situ saya banyak bertanya, memang saya keinginan tahu saya waktu itu tinggi, entah itu mungkin di situ Allah bukakan dan saya dipertemukan oleh pengajian ini, Al-Kisah. Saya di situ banyak bertanya, kenapa sabar, kenapa harus diam, kenapa seandainya kita dipukul orang kita harus diam. Toh saya pernah bertanya ke Pak Guru juga, kalau semut aja itu diinjak pasti gigit. Saya nggak bisa, memang saya temperamen tinggi pada saat itu. Dan alhamdulillah, berkepanjangan disitulah ada daya tarik dan giroh yang lumayan dalam yang cukup memberikan spirit pada saya. Ilmu itu bisa sampai ke saya karena ilmu itu saya lihat kok mudah, tidak terlalu banyak Arabnya, dan saya memang tidak paham sekali bahasa Arab. Saya bukan orang pesantren, dan alhamdulillah saya juga bukan ustadz yang bisa mudah menangkap ilmu-ilmu, dan memang saya lagi pada saat itu sedang mencari untuk kemana sih saya harus melangkah, karena pernah pertanyaan dalam hati saya, ada hati kecil dan menangis saya. Dan alhamdulillah perjalanan terus berlalu, pengajian saya intens, saya mengikuti kajian-kajian yang diajarkan oleh Pak Guru, sampai saya beberapa bulan pulang pagi terus, sampai dengan saat ini alhamdulillah saya minta terus memohon kepada Allah untuk terus dibimbing dan ditetapkan untuk tetap di jalan yang lurus. Itu kurang lebih 2007. Alhamdulillah di perjalanan 2007 itu saya mulai menseriusi dan cukup istiqomah dibanding saya di kajian-kajian yang sebelumnya yang mungkin saya dapat ilmunya, saya dengar, ya saya lupakan. Tapi yang satu ini insya Allah dari mulai saya mencari, saya menangis, saya menanya kepada Allah sampai saya dipertemukan oleh saya pengajian ini, sampai dengan saya menjalani dan saya membuktikan. Alhamdulillah di perjalanan proses hidup saya dari 2007 sampai dengan 2020 saat ini, saya sudah tekadkan bahwa saya akan istiqomah dan saya akan tetapkan, saya tetap di keluarga besar dari Allah. Dan saya terima kasih kepada Bapak Guru bimbingan-bimbingannya. Alhamdulillah kajian-kajian itu ilmu penjernih hati itu yang membawa saya dalam proses pembenahan diri, terutama di sabar saya. Saya termasuk bukan orang yang mudah emosi, dan temperamen saya cukup tinggi, dan di situ mungkin ujian-ujian yang Allah mulai lihat. Seberapa sungguhnya engkau mau mendapatkan ilmu ini? Berjalan dengan waktu dari 2007 saya jalankan dengan istiqomah, saya mulai memperbaiki sholat saya dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Saya mulai menjaga diri dari emosional saya. Saya mulai memperbaiki sholat saya. Dan alhamdulillah di 2011 pada saat itu saya kondisinya kurang enak badan. Dan kurang enak badan di 2011 itu saya periksakan saya di rumah sakit, dan alhamdulillah di situ dari hasil lab dinyatakan saya ada indikasi kanker hati awal dari hepatitis awalnya. Dan dari situ seperti dihajar petir siang bolong. Mulai kegundahan, kegulanaan di situ. Walaupun saya dari 2007 saya tahu ilmu sabar bahwa itu menerima, tapi kalau untuk yang satu ini pada saat itu saya sulit untuk bisa menerima. Entah apa. Mungkin kalau melihat dari konseling saya dengan dokter bahwa penyakit ini ya
memang dikenal sebagai penyakit yang mungkin belum ada obatnya dan sulit untuk disembuhkan. Disitulah saya mulai teruji dan mulai Allah memainkan perannya. Alhamdulillah dalam konteks ini saya berusaha tetap menjalani hal itu. Proses sunatullah saya tetap lakukan sesuai dengan yang diajarkan. Saya tetap berdoa dan saya tetap berobat untuk berikhtiar. Tapi yang saya saat itu lakukan, saya tidak mau orang lain tahu. Saya hanya rahasiakan itu diri saya, dokter, dan Allah. Setiap malam saya bermunajat, saya sholat taubat, sholat malam untuk memohon ampun dan meminta kesembuhan kepada Allah. Dan alhamdulillah proses berjalan, keadaan tubuh saya memang melemah pada saat itu. Bahkan saya sudah ngomong di kantor bahwa saya izin untuk cuti. Dan itu sama sekali saya tidak memberikan informasi kenapa saya harus cuti. Ternyata dalam perjalanan itu, proses-proses pengobatan yang saya lakukan, saya tetap berkonseling oleh Dr. Rino Aviani yang di Rumah Sakit Pondok Indah, ahli hepatologi, dan saya tetap melakukan proses lab, dan saya melakukan fibroscan, dan memang dokter menyatakan bahwa saya terkena indikasi kanker hati mengarahkan hati atau serosis. Sulit saya ceritakan karena ini adalah memang bukan hal yang mudah bagi diri saya khususnya terkait masalah ucapan yang disampaikan dokter terkait apabila kondisi saat itu saya tidak kuat, saya akan bertahan mungkin sekitar 12 bulan. Itu di 2011. Di pernyataan itu yang saya ambil pelajaran adalah bagaimana yang dibilang rizki umur. Rizki umur kami diajarkan bahwa umur akan selesai apabila rizki kita memang sudah tidak diberikan lagi oleh Allah. Rizki umur. Dan di situ saya mulai mengolah diri saya untuk mampu menerima, tapi sangat sulit. Terus sangat sulit bagi kami untuk melakukan itu. 2011 saya terus melakukan proses pengobatan yang mungkin memang saya menghindari obat-obat kimia karena ini urusan dengan hati. Saya tetap berjalan mengajian ke Jakarta Bogor. Kebetulan pada saat itu saya aktif dengan OKSE ya. Saat OKSE sekarang alhamdulillah saya hampir 5 tahun saya terus berangkat. Sabtu, Jumat sore saya pasti ke Bogor saya untuk mengaji di sana bersama jemaah-jemaah di Bogor. Yang sama sekali saya juga tidak pernah ceritakan bahwa saya ada sakit itu. Dan saya selalu keep silent itu dalam pribadi saya, dalam kesendirian saya. Tapi tiap malam saya ngadu sama Allah. Saya mengadu sama Allah, saya akan tunjukkan bahwa saya masih bisa bermanfaat. Dan saya mau saya bermanfaat. Seperti yang mungkin hadis Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saya ingin sekali. Alhamdulillah dengan kejadian ini, pelajaran-pelajaran yang saya ambil, saya membesarkan, saya coba membuat saung sigar ridha Allah di Bogor. Dan saya gunakan itu untuk bagaimana bisa ilmu Allah itu tersampaikan dari sebagai praktek saya dalam kehidupan. Berjalan dengan itu, saya melakukan proses pengobatan. Pengobatan saya itu waktu itu saya hanya minum gamat Golgi, itu terus yang saya beli sama Oka temulawak minum waktu itu. Istiqomah minum, terus tidak makan makanan yang bermecin, saya tidak makan untuk konsumsi itu. Dan alhamdulillah memang
kalau takdiran terjadi seperti ini, memang sulit untuk menerima hal itu karena prosesnya ini terkait dengan usia, dengan kematian. Dan pada saat malam, saya teringat waktu itu malam Kamis, kesendirian saya malam itu saya benar-benar melepaskan keegoan saya. Saya berserah diri kepada Allah. Dan doa yang saya sampaikan bukan untuk kesembuhan. Saya tidak minta kesembuhan sama Allah. Saya hanya untuk minta dekat kepada Allah dan saya ingin di jalan yang lurus. Dan saya serahkan kalau memang ini memang mas saya yang harus saya untuk dikembalikan kepada Sang Khalik. Saya terima ikhlas karena Allah. Saya tidak minta kesembuhan. Pada malam itu saya mohon kepada Allah. Dan saya sampaikan dalam malam itu, ya Allah, hamba memohon kepadamu. Jika memang waktu yang kau berikan saat ini sudah cukup bagi hamba, silakan ya Allah, ambil nyawa. Ambil nyawa saya, tolong jaga anak dan istri dan tahu menjadi Allah Bogori, Allah bisa terus berjalan. Di situ saya menangis saya sampai dengan rasa plong. Rasa itu saya dapat mungkin kalau diceritakan sulit. Pada saat itu yang saya bisa gambarkan adalah seperti saya sedang bermain bungee jumping. Saya loncat dalam ketinggian di satu titik di bawah sebelum mencapai ke darat, saya ditaikkan lagi ke atas. Itu rasa yang saya dapat. Alhamdulillah berjalan dengan itu pada malam itu saya rasakan. Dan besoknya kebetulan pas hari Kamis, ya, puasa sunnah yang saya terus badan sudah mulai beda rasanya. Itu 2013. Di 2013 bulan Juni pada saat itu rasa itu saya dapat. Yang mungkin sulit untuk ceritakan, cuman saya bisa gambarkan itu seperti bungee jumping. Jadi yang saya rasakan pada saat itu secara jasmani tidak sama dengan hari biasanya. Secara mental pun sudah beda, saya agak kuat. Nah, berjalan dengan itu setelah lakukan sunnatullah, saya tetap pergi mengaji ke Bogor, ke Saung, dan di kantor pun pada saat saya selalu diskusi secara personality oleh teman-teman, lah kita hijrah, kita selalu mengajak ke teman-teman untuk ayo datang ke Saung, ayo kita ngaji. Tetap saya lakukan perbuatan itu untuk memang saya coba mengambil pelajaran-pelajaran ini sangat sulit untuk dipraktekkan, tapi ilmunya ini mudah untuk dipahami. Nah, sebagaimana kesembuhan yang bisa kita dapat, insya Allah kasih jalan. Dan alhamdulillah selama 2 tahun itu berjalan, malam itu satu titik yang saya rasakan pada saat saya berserah diri dan saya melepas keegoan saya, keinginan sembuh saya nggak minta sama Allah sembuh, tapi tolong jaga anak istri dan Saung Singgah di Bogor untuk bisa istiqomah. Alhamdulillah berjalan kurang seminggu, saya beranikan diri untuk ketemu lagi konseling dengan dokter. Akhirnya saya bikin appointment rumah sakit oleh Dokter Rino. Ingat saya waktu itu hari Kamis, saya telepon dokter untuk janjian dan untuk konsultasi lagi seperti itu. Memang saya lakukan itu sebagai ikhtiar saya karena kita tidak boleh berputus dalam ikhtiar dan maksimal. Akhirnya saya diberikan cek laboratorium dan fibroscan waktu itu. Sampai sekarang masih saya pegang itu filenya, tidak saya rembes ke kantor. Itu sebagai kenangan hidup saya, sebagai mungkin yang Pak Guru sampaikan cut off. Itulah cut off saya. Dan saat itu dari hasil konsultasi dengan Dokter Rino bahwa saya harus ke Dokter Sito RSCM untuk melakukan fibroscan hati liver saya sampai dengan untuk mengecek tab saya
Saya cekkan waktu itu di Keramat. Dan alhamdulillah setelah lakukan pengecekan di situ dan di rumah sakit laboratorium, hasilnya seminggu, informasinya seperti itu. Dan yang menjadi satu titik tolak ukur saya pada saat itu, pada saat saya membayar biaya untuk pengecekan lab. Jadi ada 2 kwitansi yang saya harus bayarkan. Yang pertama kurang lebih nilainya 6 juta rupiah. Yang kedua kurang lebih 4 juta rupiah. Jadi saya bayar 2 kali. Hasil itu, dan di kasir bilang bahwa Pak Doni, ini hasil labnya akan didapat 1 minggu. Dan ini ada tambahan untuk dibayarkan sebesar 4 juta rupiah. Dan jika kondisi memang tidak perlu lanjutan tindakan, uang ini akan dikembalikan. Itu yang menjadi poin dari tolak ukur saya, bahwa dari kejadian malam itu saya rasakan bahwa sudah beda, tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah berjalan seminggu, akhirnya saya ke Cito, saya ambil fibroscan hasil. Dari situ saya mampir ke rumah sakit di Sentiong, saya ambil. Nah, di dalam saya ngantri buat mengambil hasil itu, yang menjadi satu pegangan saya, kalau uang 4 juta itu kembali dari kasir, insya Allah saya meyakini bahwa saya tidak ada penyakit. Itu yang menjadi momen. Karena sudah ada tidak tindak lanjutan untuk fisioterapi lagi, terus tindakan itu minum obat lagi. Dan itu menjadi patokan yang di dalam diri saya pada saat saya di tempat duduk ruang tunggu. Alhamdulillah setelah 7 malam panggilan untuk saya mengambil hasil dari lab itu. Dan yang pertama diambil cek lab saya terima, oh ini dia hasilnya, saya simpan di file. Yang kedua, yang menjadi satu tolak ukur saya, begitu si kasir tidak memanggil saya, berarti saya harus lakukan tindakan lanjutan untuk pengobatan lanjutan, fisioterapi lanjutan. Dan alhamdulillah begitu saya mau duduk kembali, kasir bilang, Pak Doni, oh ya, kenapa ini yang untuk pengecekan sebesar 4 juta, ini tidak bisa kita lanjuti karena jadi uang kami kembalikan. Di situ langsung saya bersyukur kepada Allah. Saya minta benar-benar sama Allah. Sampai dengan titik itu saya yakin bahwa insya Allah Allah sudah mengangkat yang saya rasakan pada saat malam itu. Dan saya langsung telepon untuk bikin appointment oleh Dr. Hino, Rumah Sakit Pondok Indah, karena saya sudah dapat hasil fibroscan dan hasil labnya itu. Dan pada malam itu saya janjian, dan akhirnya besoknya hari Kamis saya jam 7:30 ke Rumah Sakit Pondok Indah, pulang dari kantor. Akhirnya di situ saya ketemu dan saya konseling. Dari hasil itu dokternya bingung, saya juga bingung entah apa yang terjadi dari hasil lab pertama dan kedua yang sudah saya lakukan. Nah, hasil yang ketiga, hasilnya sama sekali tidak terlihat apa yang pada saat itu terdeteksi kanker. Di situ saya bersyukur, sampai dokter pun menanyakan, Pak Doni berobat apa, minum apa? Saya nggak tahu, dok. Saya hanya pasrahkan kepada Allah dan saya berserah diri kepada Allah. Saya tidak minta kesembuhan. Saya cuma berserah diri, menggantungkan semua itu kepada Allah. Jadi dokter pun bingung. Dan ada suster yang sering rawat juga, yang melakukan terapi juga bingung. Bingung saya juga, Pak Doni, apa yang dilakukan? Entahlah, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan hanyalah memohon dan berserah diri. Dan pada titik itu, alhamdulillah, dokter pun memberikan tes kembali untuk sebulan kemudian. Alhamdulillah, dan itu
hasilnya juga negatif. Dan alhamdulillah sampai sekarang kondisi yang saya alami, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan bugar. Mungkin itu Pak Hari yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni bagaimana setelah saya coba untuk menjalankan 7 ilmu penjernih hati dalam saya memperbaiki sholat saya merubah temperamen sabar saya, dan pada titik mana kita bisa mampu menerima. Inti dari itu pada saat kita mampu menerima, disitulah kita menghormati Allah. Begitu kita menghormati Allah, datanglah kekuatan Allah. Dan datang ke Allah, muncul pertolongan Allah. Itu aja mungkin Pak Hari yang bisa saya ceritakan. Dan insya Allah bagi saudara keluarga besar Ridha Allah yang memang ada satu ujian dari Allah dalam bentuk apapun, khususnya yang saya lakukan adalah dalam bentuk sakit, sadarlah bahwa sakit itu pun dalam bentuk penyakit itu adalah makhluk. Dan makhluk pun yang namanya penyakit, dia hanya menjalankan perintah Allah. Dari ketaatannya penyakit itu, insya Allah yang harus kita ambil pelajaran bahwa tanyakan kenapa Allah memberikan itu kepada kita dan apa maksudnya. Apabila kita bisa sudah mengambil maksudnya, nah kalau kita benar-benar bisa memahami yang insya Allah 7 ilmu penceriaan hati ini adalah maksudnya. Jadi Allah sebenarnya ingin kita sabar, Allah ingin kita perbaiki ibadah kita dengan benar, Allah ingin kita hijrah, Allah ingin menjalankan 7 ilmu penjernih hati. Bagaimana bersyukur, bagaimana ikhlas, bagaimana berserah diri. Disinilah yang harus kita ambil dari pelajaran-pelajaran 7 ilmu penjernih hati. Insya Allah memang tidak mudah, tapi dengan kesungguhan manjada wajada pasti Allah kabul. Demikian Pak Hari yang bisa saya sampaikan sebagai testimonial saya. Ya, semoga bisa diambil pelajarannya dan insya Allah bisa ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya, saya berikan waktunya mungkin sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Doni atas testimoninya ya, sangat mengharukan sekali ya. Jadi dalam testimoni Pak Doni ya, ada beberapa hikmah yang saya ambil yang bisa disampaikan kepada jamaah. Pertama, Pak Doni ini ketika diberikan ujian oleh Allah tidak pernah mengeluh kepada siapapun, termasuk keluarga tidak pernah disampaikan oleh Pak Doni. Dia hanya mengeluh kepada Allah, ya. Itulah tempat sebaik-baiknya mengeluh pada Allah, ya. Jadi tidak ada yang tahu, keluarga pun tidak tahu. Dia ikhtiar sendiri, ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, Pak Doni berserah diri pada satu titik yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Jadi kalau belum sampai titik itu belum terurai masalahnya. Jadi misalnya di dalam lautan ada mutiara. Kalau belum sampai dasar kita belum dapat mutiaranya. Kita sudah di tengah masih ngeluh, kita akan balik, kita tidak dapat mutiaranya. Ya. Jadi mutiara itu kita harus dapat sampai benar-benar dasar. Dan Pak Doni sudah sampai ke titik berserah diri kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, sebagai feedback Pak Doni, karena dia sudah menganggap sudah tidak diizinkan hidup lagi, dan kemudian Allah izinkan untuk menjalani hidup lagi, dia serahkan sekarang banyak kegiatan-kegiatan lebih untuk ke hablum minallah dan hablum minanas, untuk kepentingan akhirat. Alhamdulillah, itu suatu hikmah yang bisa kita ambil ya, di mana
banyak sekali Allah menggiring manusia agar kita mencapai suatu titik untuk bahwa ketika orang mati, dia minta izin sama Allah untuk dihidupkan beberapa saat untuk berbuat baik. Jadi kalau ambil hikmahnya Pak Doni tadi, dia sudah dianggap meninggal, kemudian diberi kesempatan, dia manfaatkan sisa hidupnya untuk yang arah lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita ambil, dan saya beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya pada Pak Doni, silakan saya berikan waktu pada jamaah, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Oke, kalau gitu saya bertanya Pak Doni ya. Ya, jadi gini Pak Doni, waktu Pak Doni mendapatkan diagnosa ya bahwa Pak Doni divonis meninggal beberapa bulan lagi, itu sampai selesainya itu keluarga tidak tahu sama sekali Pak Doni. Alhamdulillah Pak Ari, seperti yang mungkin saya sempat diskusi sama Mbak Putri ya, bahwa memang langkah yang saya lakukan adalah memang sudah sesuai, bahwa hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Dan sekarang kalau Pak Hari berpikir ya, kalau seandainya saya kasih tahu orang, mungkin itu bisa jadi bukan memperingan saya, bahkan bisa memperberat saya. Dengan kondisi saya dikasihani, dengan saya kondisi dikasih spirit, itu bukan memberatkan, meringankan saya. Jadi seperti saya membebani diri saya. Jadi yang memang saat itu saya lakukan hanya saya curahkan kepada Allah. Dan itu pada saat saya kesendirian, saya di malam hari, saya menangis saya terus. Melihat anak saya, lihat istri saya menangis terus. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu lebih mudah saya benar-benar menyampaikan yang memang seharusnya saya sampaikan kepada Allah dan kena pada rasanya itu. Mungkin seperti itu Pak Rim. Dan orang tua pun tidak saya kasih tahu, dan pada saat itu teman-teman di RA pun yang setiap hari saya ngaji sama dia, saya tidak kasih tahu. Pada saat 2013 bulan Agustus baru saya sampaikan, begitu saya dapat hasil. Dan jamaah ibu-ibu di Bogor waktu itu sempat menangis ya, dan alhamdulillah saya didoakan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya coba untuk istiqomah. Karena kalau seperti analogi, kalau mungkin kalau kita pensiun tapi mungkin orang itu masih bisa dikaryakan, insya Allah masih digunakan. Beda dengan pensiun tapi kita sudah tidak melakukan hal apapun, mungkin sudah selesailah di kantor itu gitu loh. Tapi alhamdulillah kesempatan ini adalah momentum saya untuk saya hijrah dan istiqomah di keluarga besar ridha Allah. Demikian Pak Ari. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Doni, boleh ya? Saya tanya. Mangga. Nah, gini. Ketika kita tahu kita sudah divonis beberapa bulan lagi meninggal, nah di sini ada dua rasa. Orang bersikap beda. Kalau sudah tahu meninggal sama belum tahu, apa bedanya yang Pak Doni rasakan? Ya, jadi sikap setelah tahu, perubahan dalam perilaku itu tentu beda dengan orang yang tidak tahu akan diambil, ya kan? Nah, sikap Pak Doni seperti apa setelah tahu bahwa Pak Doni divonis beberapa bulan lagi? Silakan Pak. Oke. Dan pada saat itu sempat dokter sampaikan itu ya terus terangnya sebagai manusia gitu ya, yang notabene saya punya keluarga, ya secara kaget gitu Pak Ari. Dan itu menjadi satu tambahan beban awalnya. Memang nggak sabar itu, saya melihat kondisi itu tidak mudah, apalagi terkait masalah kematian. Mungkin kalau hutang masih saya bisa jual tanah saya jual rumah saya, seperti itu. Kalau nyawa, siapa yang mau jual nyawa, kan begitu ya. Nah, ini kan kalau saya melihat seperti gambarannya yang kalau dibilang itu adalah cuma satu Allah yang bisa, ya yang saya lakukan itu saat itu gitu loh. Rasanya adalah bagaimana saya bisa Allah
mendengar doa saya, dan saya pengen Allah bisa menerima berserah diri saya. Gimana saya itu titik itu yang memang saya harus capai, intinya seperti itu. Benar-benar menyerahkan semua keinginan saya hilang, yang ada hanya keinginan Allah. Kalau Allah ingin saya mati, saya terima. Itu yang harus saya lakukan. Saya terima, Allah tahu saya pengen sembuh, Allah tahu. Jadi nggak usah diucapkan kalau menurut saya kesembuhan. Tapi lakukan, perbaiki diri, hijrah diri, lihatkan sama Allah bahwa iya ya Allah, saya berubah. Nggak mungkin pada saat kita untuk berubah diri, dan Allah Maha Baik itu sudah mempertimbangkan bahwa orang ini hidup harusnya masuk surga. Orang ini hidup harusnya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, poinnya itulah yang harus kita sebagai jemaah ridha Allah bisa memprediksi bahwa kondisi-kondisi umur kita itu tidak ada yang tahu, dan mulailah kita bebenah diri dari sekarang untuk bekal nanti. Walau alam ya, kondisi saat ini bimbingan dari guru Bapak Antoro itu sangat dahsyat. Dan saya tidak akan kondisinya lepas dari keluarga besar ridha Allah. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, semua jamaah bisa mengambil hikmah dengan kondisi yang sama, dengan masalah yang sama ya. Mungkin saya tetap memberikan kesempatan untuk bertanya, mau sekarang atau nanti japri Pak Doni, silakan ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke narasumber kedua. Ya, baiklah. Jadi alhamdulillah ya, jadi kita hari ini ada dua narasumber. Pertama adalah Bapak Doni Budiman, yang kedua adalah Ibu Mega Wegadara ya. Beliau adalah jamaah Cipanas yang punya penyakit kanker stadium 4 ya. Stadium 4 adalah di mana kankernya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, dinamakan juga stadium lanjut atau metastasis ya. Jadi untuk jelasnya marilah kita dengarkan uraian atau testimoni dari Ibu Mega Wegadara. Untuk itu Ibu Mega, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya tidak sama dengan Pak Doni. Kalau Pak Doni kan diberikan penyakit oleh Allah, terus Pak Doni itu menyimpan sendiri. Kalau saya sih enggak, Pak. Jadi suami yang tahu. Tapi hanya suami dan juga Bu Susi yang tahu keadaan saya pada saat itu. Jadi mohon maaf sebelumnya ini Pak Hari, saya koreksi, sebenarnya sakit saya itu kemarin itu bukan kanker stadium 4, namun saya itu mengalami sakit yaitu infeksi saluran tuba Pavlovi di kedua-duanya, jadi kanan kiri itu udah kena, tapi memang udah parah gitu. Jadi awalnya itu saya itu sakit tahun 2016, namun saya itu nggak dirasa gitu. Kalau jalan itu sakit, itu hanya itu aja awalnya itu saya sakit. Tapi saya nggak ke dokter, nggak kemana-mana, hanya minum herbal. Terus kok sakit saya itu makin parah. Lalu tahun 2017 itu saya memberanikan diri untuk berobat ke rumah sakit. Dan ternyata saya baru tahu kalau saya itu sakit infeksi saluran tuba Pavlovi itu. Memang istilahnya selama setahun itu 2017 saya melakukan pengobatan tuh tiap bulan, saya ke rumah sakit minum obat, tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan. Terus akhirnya saya cerita sama Bu Susi perihal penyakit sakit saya. Terus Bu Susi bilang, udah ikut ngaji aja di ini pengajian ridho Allah. Waktu itu saya memang belum ngaji, tapi suami kebetulan memang sudah lebih dulu mengaji di pengajian. Terus saya bilang, kan Bu, sudah mendapatkan ilmu tentang pengajian ridho Allah dari suami, kan beda, tetap harus ngaji langsung gitu. Terus akhirnya selama waktu itu saya masih belum mau tuh mengaji, diajak oleh Bu Susi, udah dinasihatin seperti itu masih belum mau mengaji. Terus akhirnya saya merasa kok diri saya, sakit saya tuh kok makin tambah parah. Akhirnya saya nggak ada perkembangan gitu, ganti dokter. Akhirnya saya kan ke rumah sakit itu akhirnya ke
ke klinik di Dokter Hermawan waktu itu. Terus pas pada saat saya memeriksakan diri, ternyata bukannya tambah baik, itu membaik, selama setahun itu saya pengobatan kok malah tambah parah. Bahkan waktu itu perut saya sempat bengkak kayak hamil 4 bulan, jadi perut saya sudah dipenuhi dengan cairan. Terus kata dokter, ini Bu udah parah Bu, udah kanan kiri yang kena. Katanya nggak cuma yang kanan aja, tapi kanan kiri udah kena. Terus akhirnya saya diberikan obatnya ditinggikan dosisnya. Kan saya cerita di rumah sakit sebelumnya sudah diberikan obat, terus akhirnya dinaikkan dosisnya dari yang itu. Terus akhirnya saya coba minum obat itu, tapi ternyata ada efek sampingnya. Efek sampingnya tuh mual, pusing, terus hampir pingsan juga, dan memang pernah hampir mau pingsan di tempat kerjaan. Akhirnya dibawa teman saya, akhirnya pulang lagi ke pada saat saya sedang melakukan pengamatan di kebun, akhirnya saya dibawa ke kantor, pulang sama teman saya gara-gara saya hampir pingsan gitu karena efek dari obat itu. Terus akhirnya Bu Susi bilang ke saya, makanya udah ngaji aja. Terus akhirnya saya ikut tuh pengajiannya di rumah Bu Susi. Pada saat itu pematerinya Pak Oke, tapi pengajian Bu Susi itu istilahnya sudah bukan dasar lagi, udah yang tingkat lanjutan. Jadi saya tidak mendapatkan dasar-dasar yang 7 IPH, jadi sudah yang tingkat lanjutan. Terus akhirnya saya mengikuti pengajian Pak Oke itu baru 2 kali. Pengajian Pak Oke, terus akhirnya saya diajak pengajian gaib waktu itu di rumah Pak Agung. Bu Susi cerita nanti hari Sabtu, waktu itu malam Minggu, ada pengajian di rumah Pak Agung. Ada Pak Guru datang katanya malam Minggu itu. Terus itu kan Bu Susi itu cerita tuh hari Senin, cerita seperti itu. Nah kebetulan saya itu hari Kamis, itu jadwal saya cek ke Dokter Hermawan. Terus begitu dicek, ternyata bukannya tambah sembuh, malah lebih parah lagi katanya dokter. Terus bilang, udah dijadwalkan saja Bu, angkat rahim, soalnya ini kok dikasih obat yang udah dosisnya tinggi gitu juga, bukannya tambah sembuh Ibu, ini malah lebih parah katanya. Jadi sekarang bukan hanya di saluran tuba fallopian, jadi sudah ke rahim infeksinya itu. Dan daripada nanti membahayakan diri Ibu, katanya kalau misalkan nggak diangkat Bu, divonis harus diangkat rahim. Terus akhirnya kata dokter, nanti deh Bu dijadwalkan Kamis depan, bilangnya gitu, untuk penjadwalan itu angkat rahim. Terus akhirnya saya kan cerita tuh ke Bu Susi tentang hal itu. Terus kata Bu Susi, ya udah dimantepin aja. Bener, malam Minggu itu saya datang ke rumahnya Pak Agung dan Bu Dedeh untuk mengikuti pengajiannya Pak Guru. Terus alhamdulillahnya betul sampai hari Sabtu saya akhirnya datang ke rumahnya Pak Agung dan Bu Dedeh. Terus di sana saya bertemu dengan Pak Guru, ikut pengajian gaib di sana. Terus akhirnya penyakit yang ada dalam tubuh saya itu dipanggil terus disuruh cerita kenapa istilahnya Allah itu tujuannya apa memberikan penyakit ini kepada saya. Terus akhirnya penyakit itu cerita bahwa saya itu ternyata tidak pernah sholat, dibilangnya seperti itu. Terus saya tuh kaget di situ, kok nggak pernah sholat, kata. Jadi saya tuh diberi penyakit itu karena gara saya nggak pernah sholat. Terus saya di sini diem, saya tuh pada saat penyakit itu berkata seperti itu, selama ini saya itu udah sholat, kok dibilang tidak pernah sholat. Terus akhirnya tuh penyakit itu bilang, ya udah harus diterima gitu. Ya udah saya terima aja pada saat penyakit itu bilang begitu. Terus akhirnya setelah selesai pengajian gaib itu, singkat cerita, terus akhirnya itu saya kan memang belum pernah, karena saya masih baru, waktu itu baru 2 kali ikut pengajian, dan saya belum pernah mendapatkan istilahnya materi pengajian perihal sholat khusyuk. Akhirnya hari Minggunya gitu, besoknya itu, kan harusnya tuh katanya penyakit itu bilang harus belajar sholat khusyuk kepada Pak Oke, tapi kan pada saat itu Pak Oke sudah sibuk ya, banyak pengajian kemana-mana. Akhirnya Pak Andi yang datang langsung ke rumah saya mengajarkan 7 IPH. Jadi termasuk sholat khusyuk, karena yang ditekankan sholat khusyuk karena memang penyakit itu kan bilang kalau saya nggak pernah sholat. Jadi akhirnya saya diajarkan lengkap bagaimana caranya sholat khusyuk, metode sholat khusyuk seperti apa. Terus akhirnya saya jalankan.
Dan pada hari akhirnya saya sudah selesai pengajian, hari Kamisnya, itu kan hari Minggu, Pak Andi memberikan pengajian, terus hari Kamis itu saya kontrol lagi karena penjadwalan untuk operasi kan, angkat rahim. Pada saat hari Kamis itu saya datang, sebelum mau penjadwalan itu dokter memeriksa terlebih dahulu. Begitu diperiksa, dokternya itu kaget. Lah, ibu makan obat apa? Kata dokter. Ya, nggak makan obat-obat apa-apa, Dok. Ya, obat yang dimakan saya ya obat yang diberikan oleh dokter. Kenapa ini ibu penyakitnya bisa sembuh? Lah, saya nggak tahu, Dok. Sembuh bagaimana maksud dokter? Bukannya hari ini dokter bilang akan dijadwalkan untuk angkat rahim, saya bilang gitu. Enggak, Ibu, nggak perlu Ibu angkat rahim. Ini Ibu benar-benar 100% Ibu ini sudah sehat, sudah tidak ada lagi penyakit yang infeksi saluran. Itu katanya tuberkulosinya sudah bagus, katanya rahimnya juga sudah bagus, cairannya juga sudah tidak ada, Bu, sudah hilang. Jadi dokter itu kaget katanya, ini benar-benar mustahil, Bu, katanya begitu ya. Kok bisa seperti ini, Bu? Ya saya juga nggak tahu, Dok. Saya nggak minum obat apa-apa. Sampai dokternya itu nggak percaya, dikiranya saya minum obat apa gitu. Saya bilang, nggak minum apa-apa, Dok, hanya obat yang dokter kasih. Akhirnya dokternya benar-benar nggak percaya gitu. Bener Ibu nggak minum obat apa? Masih terus bertanya seperti itu. Emang nggak minum obat apa-apa? Enggak, Dok, nggak minum apa-apa. Di situ saya langsung bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya dengan sholat khusyuk, metode sholat khusyuk, penyakit saya bisa diambil, dan itu dalam waktu 4 hari. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya sudah selama 2 tahun, dari tahun 2016-2017 itu saya merasakan sakit 2 tahun. Ini hanya dengan 4 hari dan hanya dengan sholat khusyuk bisa sembuh sakit saya. Saya benar-benar situ bersyukur sekali, dan saya menyesal juga kenapa nggak dari dulu saya mengikuti omongannya Bu Susi untuk mengikuti pengajian Ridho Allah dari dulu gitu saya itu. Mungkin memang baru istilah terpanggil untuk mengikuti pengajian Ridho Allah mungkin baru tahun itu, istilahnya sekitar tahun awal 2018 saya mengikuti pengajian Ridho Allah. Tapi memang sih yang saya rasakan, Pak, setelah misalkan beberapa bulan kemudian saya tuh merasakan sakit seperti yang dulu saya rasakan. Pernah sempat kambuh, tapi saya nggak ke dokter. Saya terus di situ memperbaiki lagi, mungkin sholatnya saya nggak benar lagi, saya nggak khusyuk lagi, saya coba sholat khusyuk lagi. Karena memang saya juga suka sharing dengan suami dan juga Bu Susi, kata Bu Susi juga, kalau misalkan kita bisa meninggalkan ajaran dari Ridho Allah ini yang 7 IPH itu, ya sakit itu pasti akan kembali lagi, akan menyerang kita lagi. Makanya di situ saya sampai sekarang pun masih terus untuk meningkatkan supaya saya itu bisa tetap sholat khusyuk, masih terus belajar. Tapi memang sampai saat ini sih saya sejak terakhir kali itu 2018 sampai sekarang belum pernah terasa lagi. Mungkin itu sharing tentang pengalaman saya menerapkan 7 IPH terhadap kehidupan saya sehari-hari. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Hari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega atas testimoninya ya. Jadi mudah-mudahan jamaah lain bisa juga mengambil hikmahnya ya. Ya, sebelumnya saya ingin persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya dengan Ibu Mega sebelum saya memberikan uraian lebih lanjut. Pak Teddy, ada yang ngechat untuk tanya atau tidak? Belum ada, Pak Hari. Lanjut. Belum ada, oke. Siap, Pak. Oke, saya simpulkan ya. Jadi kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Bu Mega ini diperingatkan oleh Allah. Itu adalah maha baiknya Allah agar Ibu Mega memperbaiki sholatnya. Ya. Sebelumnya udah sholat kan, tapi belum metode ridho Allah ya Bu ya. Ya. Jadi alhamdulillah itu baiknya Allah gitu ya. Nah, Allah akan menggiring siapapun ya. Pertama pada awalnya adalah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah ya. Bagi yang ibadahnya belum pas atau masih tidak sesuai dengan ajaran, Allah yang Maha Baik akan menggiring orang tersebut ya. Salah satunya dengan penyakit, dengan juga ekonomi atau dengan hal-hal lain. Pokoknya intinya
Allah memberikan masalah itu, baiknya Allah menggiring orang agar kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi Ibu Mega ini diberikan suatu penyakit dan alhamdulillah sudah ada masukan dari Bu Susi. Coba ikut pengajian Allah, terutama tentang sholatnya. Itu Bu ya. Nah, jadi setelah menjalani sholat khusyuk, alhamdulillah semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Nah, yang kedua, setan itu bisa masuk atau mengalir melalui darah. Ya. Jadi kalau kita sudah dimasuki dengan yang namanya setan, ketika kita memeriksa, bisa aja diagnosanya di satu organ tubuh kita. Bisa juga berpindah, berubah-ubah. Tadi dokternya bilang kaget, loh kok bisa tidak ada gitu. Jadi itulah dengan menjalani sholat khusyuk yang baik, insya Allah semuanya jadi baik gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan juga kita yang belum mendapatkan ujian-ujian yang berat dari Allah, apa harus Allah berikan seperti itu? Apa harus kita kondisikan seperti Pak Doni atau Ibu Mega gitu ya? Jadi itulah berat dan memang akan mendapatkan feedback yang bagus dari Allah atau hasil yang baik kalau kita bisa sabar. Kita yang belum, apa harus Allah mengkondisikan seperti itu? Ya, mudah-mudahan tidak. Ya, tapi kita harus ingat, kita harus istiqomah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, paling tidak kita menjalankan 7 ilmu dari hati agar memang kita bisa masuk ke dalam rel yang benar gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan juga saling mengingatkan kepada jamaah yang lain ya. Jadi itulah dari opini saya tentang Ibu Mega ya, terkait dengan baiknya Allah, bahwa Allah ingin Ibu Mega menjalankan sholatnya sholat yang benar, karena itulah sholat yang dicontohkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh guru kita Bapak Antono Basuki ya. Pada jamaah lain yang ingin bertanya atau mau kasih saran atau masukan, silakan saya beri kesempatan. Ya, kita baru ya. Bu Susan mau kasih? Ada Ibu Susan. Saya buka sebentar ya. Silakan, Ibu Susan. Susan. Bentar. Unmute, Pak. Ya. Bu Susan, silakan. Ibu Susan, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hari, Pak Ustadz Doni, Pak Ustadz Teddy, dan Ibu Mega, dan juga Bapak Ibu lainnya. Kebetulan saya lagi di kantor, ini lagi WFO, work from office, jadi sambil menunggu mau rapat 2:30, saya ikut pengajian ridho Allah, alhamdulillah. Saya sangat terharu sekali dengan apa yang sudah diceritakan oleh pengalaman Pak Ustadz Doni dan Ibu Mega. Luar biasa ya buat saya ya ujiannya, mendapat ujian seperti itu. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu Mega pada saat mendapatkan materi dari Ustadz Oke tentang masalah sholat khusyuk ya. Apakah Ibu Mega bisa langsung sholat khusyuk pada hari Sabtu kan itu ya Bu ya? Ibu mendapatkan hari Minggu ya, mendapatkan materi dari Ustadz Andi waktu itu diceritakan. Iya. Karena terus terang Pak Ustadz, saya itu sudah menerima pembelajaran materi dari Ustadz Oke, dari Pak Guru juga ya. Makanya saya kaget juga waktu Bu Mega bilang bahwa beliau dikatakan bahwa nggak pernah sholat, ya Bu Mega ya, nggak pernah sholat karena mungkin karena sholatnya belum khusyuk ya. Terus terang saya sampai saat ini belum merasakan bahwa sholat saya itu khusyuk gitu Pak Ustadz. Mungkin apakah ada indikatornya bahwa oh sholat saya itu sudah khusyuk gitu. Saya sudah berusaha sholat khusyuk tapi tetap aja kadang suka lari sana lari sini gitu Pak Ustadz Doni. Apalagi kalau misalnya pekerjaan lagi banyak atau ada urusan yang lain. Itu selalu saja pada saat kita sudah satu titik itu nanti pada saat titik hilang gitu dia tuh lari kemana gitu pikiran kita itu. Kadang sholat subuh aja lupa ini apa udah kunut apa belum ya seperti itu. Mungkin yang ingin saya tanya apa ya indikatornya bahwa
ini kayaknya sholat saya sudah khusyuk deh. Saya jadinya merasa khawatir ya. Kalau misalnya dinilai Allah bahwa selama ini saya belum sholat gitu. Begitu Pak Ustadz Hari, Pak Ustadz Teddy, Pak Doni, dan Ibu Mega. Luar biasa sekali hari ini saya bisa mendengar pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah lain kalau mau kasih pertanyaan atau mau kasih usulan atau silakan yang lainnya. Pak Hari, kita Ya. menyampaikan lewat chat. Bapak, Ibu, informasi dari Pak Guru, insya Allah untuk kajian hari Senin minggu depan ya, temanya mengenai sholat khusyuk. Nah, jadi silakan bergabung kembali di room yang sama hari Senin pukul 10. Demikian informasi dari Pak Guru Antono. Silakan dilanjut Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Teddy ya. Insya Allah pengajian Senin besok yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Anton Basuki ya. Tadi materinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Teddy ya tentang sholat khusyuk ya. Mudah-mudahan tadi juga terkait dengan yang dialami oleh Bu Mega ya. Dengan ternyata Bu Mega itu sholat ya sholat, tapi mungkin sholatnya sholat sebagai menggugurkan kewajiban saja ya. Di sini tidak ada rasa menghadap, kemudian juga rohaninya tidak serta dalam sholat ya, jadi cuma sholat secara fisik aja ya. Jadi sebagai menggugurkan kewajiban saja ya. Jadi sholat itulah menyampaikan sesuatu kepada Allah ya, sesuai dengan rukun ya dan syaratnya, dan ada rasa menghadap dan mengerti apa yang diucapkan ya. Itulah sholat metode versi pengajian kita ridho Allah ya. Oh iya, Pak Hari ada chat tambahan dari Pak Guru. Insya Allah nanti hari Senin langsung dipraktekkan dan dibuktikan bahwa sholat khusyuk itu sebenarnya mudah. Bisa langsung dibuktikan. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung karena kita akan sama-sama praktek dengan Pak Guru bagaimana metode sholat khusyuk seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang akan diperdalam lagi oleh Pak Guru dan mudah. Dan ini juga karena ini praktek, artinya bukan sholat beneran, artinya secara ini ya pelatihan. Bagi ibu bapak yang bagi ibu mungkin yang masih berhalangan datang bulan, bisa juga mempraktekkannya. Jadi sekali lagi, ayo sama-sama kita hadir di room yang sama ini pukul 10 hari Senin besok, metode sholat khusyuk dan sabar. Berikut prakteknya seperti apa. Demikian Pak Ari. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Teddy ya. Jadi insya Allah tadi ada Bu Susan ya, bahwa khusyuk itu susah ya. Nah, jadi insya Allah nanti hari Senin besok kita dengarkan kajian yang sampai oleh guru kita. Ternyata mudah ya. Karena metode yang dibuat oleh guru kita adalah metode untuk mempermudah ibadah. Kalau bikin susah, nggak usah dipakai ya. Jadi silakan metode ini dijalankan dengan baik dan benar, insya Allah sangat mudah ya. Karena juga mudah dimengerti dengan bahasa-bahasa yang familiar, jadi kita tidak harus mengartikan kalau ada bahasa Arab artinya apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendekati atau mendekat kepada Allah sesuai dengan ajaran Allah yang sangat sederhana, tapi insya Allah bisa efektif ke depannya. Ya. Ya, terkait dengan penyakit ya, sedikit akan saya sampaikan bahwa keyakinan kepada Allah itu sangat penting sekali ya. Jadi Allah bersama prasangka hamba-hambanya. Gitu, ya. Ini ada satu kisah yang umum ya, tapi kisah ini di luar dari kajian ya mungkin. Ada seorang ibu ya, seorang ibu dia punya penyakit. Karena itu usianya sudah agak lanjut, dia punya pendengaran agak terganggu ya. Pendengarannya agak terganggu gitu. Nah, tapi dia punya keyakinan dan juga ingin kemauan yang kuat untuk sembuh. Nah, pada satu ketika dia pergi berobat ke seorang dokter ya. Kemudian setelah dari dokter diperiksa, dokternya memberi kepada ibu tua itu sebuah resep ya. Nah, resep itu dia bilang, "Ibu, resepnya ditebus dan diminum nanti," gitu ya. Karena dia sudah tua, pendengarannya agak kurang,
dia dengarnya nanti resepnya direbus dan diminum. Gitu, ya. Jadi sampai rumah resep itu dia tebus, dia pikir apa gitu. Jadi resep itu sama dia direbus, kemudian airnya diminum. Ya. Jadi itu ada sugesti, ada perasaan yakin, ternyata atas izin Allah dia sembuh. Gitu. Padahal itu ada satu miss yang dia tidak tahu artinya. Resep ini ditebus dan diminum, dia dengar direbus dan diminum. Ternyata direbus sama dia dan airnya diminum. Alhamdulillah, atas izin Allah, dia bisa sembuh. Itu ada sugesti, ada keyakinan, dia sembuh gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Suatu keyakinan itu bisa membawa kita, bisa mempengaruhi fisik kita sendiri ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa yakin dengan Allah, bahwa Allah yang memberikan penyakit dan yang akan menyembuhkan. Ya. Kemudian sesuatu yang dari Allah, apakah cuma sakit dan sembuh atau hutang dan lunas? Ya, tidak. Jadi Allah memberikan suatu pelajaran dalam rangkaian dari sakit sampai sembuh. Ini ada pelajaran banyak di sana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Doni, ada suatu bergantung yang tinggi kepada Allah. Ya, pada suatu titik akhirnya Pak Doni bisa mendapat titik itu, rasa bergantung yang tinggi. Kemudian rasa begitu sehat, sangat berharga dan sangat mahal ya. Jadi dengan sehat itu ternyata mahal sekali ya, tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan jadi bisa membeli hibah, ketika kita sehat kita akan memanfaatkan waktu kita sesuai dengan yang Allah perintahkan ya, yaitu untuk ibadah ya. Jadi cuma sakit dan sembuh itu sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan. Tapi Allah ingin kita mengambil hikmah dari perjalanan yang Allah berikan pada kita ya. Jadi seperti yang lalu juga Mas Harno dengan hutang. Kalau cuma hutang lunas itu bisa aja Allah menyelesaikan dengan mudah ya. Tapi di situ ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dan kita bisa ambil hikmahnya. Dan pelajaran itu harus kita jalankan sampai menjadi acuan kita. Inilah jalan yang Allah ridhoi itu. Ya. Jadi banyak pelajaran yang diambil ketika Allah memberikan pelajaran. Ya. Jadi Allah memberikan pelajaran lewat kalam atau pena gitu ya. Jadi setiap orang medianya beda-beda sesuai dengan kondisinya atau kemampuan masing-masing ya. Jadi tidak mungkin orang kaya dicuci dengan hutang ya kan, jadi tidak mungkin. Jadi Allah sesuai kemampuan masing-masing dan Allah sudah porsinya, takarannya sudah cukup. Jadi kalau memang membuat adonan kue garamnya sekian, gulanya sekian itu sudah pas sekali, tidak ada yang kurang dalam satu butir pun ya. Allah sudah pas menentukan porsi seseorang ya. Jadi alhamdulillah kita ada di pengajian ridho Allah ya, dengan materi-materi, dengan permasalahan hidup yang ada ya. Guru kita juga sudah memberikan bimbingan-bimbingan ya, ditambah dengan testimoni-testimoni dari jamaah-jamaah lain ya. Jadi sepertinya kita tidak usah Allah mengkondisikan seperti testimoni yang lain ya. Jadi kita sudah tahu, kita jalani pengajian 7 Yati dengan benar, insya Allah ya, guru kita juga akan membimbing kita dunia dan akhirat ya. Buktinya guru kita di samping membina secara rohani ya, 14 tahun ini kita dibina secara rohani ya, tentang keimanan, baru mulai guru ingin memperjuangkan tentang koperasi ya. Insya Allah guru kita akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat gitu, ya. Mungkin Bapak Antono ada mungkin memberikan masukan kepada kita atau yang lain silakan. Ya, kebetulan. Ada yang mau kasih masukan? Ya, sebagai bocoran ya, untuk minggu depan kita ada juga testimoni tentang kesehatan ya. Jadi ada 2 narasumber seperti biasa ya. Pertama adalah Ibu Nuryati nanti yang disampaikan oleh Pak Anto tadi usul ya. Kemudian juga ada 1 jamaah dari Ciracas ya. Dia mengalami anaknya seperti lumpuh ya. Jadi suatu bocoran aja, perjuangannya luar biasa sekali ya. Jadi sampai akhirnya dia sudah berikhtiar kemana-mana tidak menemukan jawaban ya. Salah satunya adalah jamaah menyarankan untuk datang ke Saung Ridho Allah di Tapos dan bertemu dengan guru kita ya. Dan alhamdulillah atas arahan guru dan istiqomahnya akhirnya dia disarankan untuk buka pengajian di rumahnya
setiap malam Senin ya. Alhamdulillah saya juga suka ngisi di sana. Jadi alhamdulillah sekarang anak itu yang tadinya sudah dalam kondisi kritis bisa normal sekali kembali dan sekarang sudah bisa mengikuti pelajaran di sekolah ya. Jadi dia sampaikan insya Allah besok dan juga mengucapkan terima kasih kepada guru atas bimbingannya ya. Dan juga kepada jamaah yang lain yang punya pengalaman menarik ya bisa menjadikan testimoni untuk mengambil hikmahnya pada teman-teman kita karena pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita semua ya. Ya, silakan jamaah ada mau kasih masukan, silakan. Assalamualaikum. Salam. Mari. Ya, Pak. Gimana? Ada apa tadi perlu masukan? Ya, perlu masukan. Iya, Pak. Ya, perlu, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau masalah tadi saya dengar masalah misalnya sakit dan lain-lain, itu kan katakanlah kondisinya kan dokter sudah angkat tangan, kan gitu ya, atau berat sekali. Nah, itu tuh artinya apa? Artinya sebenarnya Allah tuh masih memberi kesempatan asal kita betul-betul mengikuti apa yang Allah inginkan. Seperti saya sebenarnya baru muncul nih karena baru datang nih ya. Kalau Pak Doni tadi masalah apa, Pak Ari? Sakit. Penyakit, Pak, juga. Dari vonis meninggal. Bu Mega sama apa itu tadi? Sakit juga. Sakit juga. Sudah posisinya gimana kalau Pak Doni divonis meninggal ya? Berapa bulan gitu ya? Bu Mega, silakan. Bu Mega divonis juga atau bagaimana tadi? Iya Pak, kalau saya Pak divonis mau angkat rahim. Kalau nggak diangkat rahim, ya divonis Oh meninggal. ya. Oke. Jadi intinya kalau saya lihat kondisi yang bersangkutan dalam hal ini misalnya Bu Mega ataupun Pak Doni itu adalah sangat berat. Nah sehingga tanda petik Allah tuh masih beri kesempatan tanda petik sekali lagi, ini bahasa sederhananya ya, asal mau mengikuti tuntunan petunjuk Allah. Nah kalau tidak mau mengikuti, ya mungkin ya ini lepas dari umur ya, di luar batas umur ya, mungkin tidak bisa tertolong seperti Pak Doni. Pak Doni divonis meninggal karena Pak Doni mau mengikuti petunjuk Allah, ya alhamdulillah masih diberi kesempatan sampai saat ini, alhamdulillah. Tetapi seandainya tidak mau mengikuti petunjuk Allah, saya kira karena secara teori manusia sudah angkat tangan, ya mungkin meninggal dunia. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, kalau sudah sehat seperti Pak Doni, Bu Mega, itu harus tetap ada jalur mengikuti petunjuk Allah. Jadi jangan keluar dari rel. Kalau keluar dari rel, saya juga tidak yakin apakah masih diberi kesempatan untuk hidup. Ini di luar, memang umur ada batasnya ya, di luar itu ya, kalau itu tidak ada satupun yang tahu kan, ini secara sunatullah saja lah. Kalau dokter sudah angkat tangan, secara sunatullah meninggal ya. Ini secara sunatullah. Kita tidak tahu batas umur, juga tidak tahu hak prerogatif Allah ya. Nah, tetapi kalau sudah diikuti petunjuk Allah, buktinya Allah memberi kesempatan yang bersangkutan bisa tahu apa yang Allah inginkan. Tadi saya dengar Bu Mega lewat penyakitnya bilang kamu dianggap belum sholat. Begitu ya Bu Mega tadi ya? Iya, betul Pak. Berarti kan kalau sampai penyakit bicara, pasti atas perintah Allah. Berarti maunya Allah, kamu memperbaiki sholat. Perkara kenapa kok penyakit bisa ngomong itu lain waktu aja ya dibicarakan ya. Yang jelas semua makhluk termasuk penyakit itu kan bertasbih atau memuji Allah. Namanya memuji pasti bisa bicara. Sedang siapa yang diberi daya bisa komunikasi kan gitu. Jadi jangan mempermasalahkan itunya dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, orang yang kondisinya tanda petik sudah sangat berat, Allah tuh masih memberi kesempatan asal apa yang Allah inginkan kita jalani.
Nah, kalau sudah dijalani, insya Allah sembuh. Kalau sakit, kalau utang lunas, ya jangan diulangi lagi itu masalah itu. Kalau diulang lagi, saya juga tidak yakin apa ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saja Pak Doni. Karena contoh sudah beberapa orang saya mati, itu sudah sembuh, sudah. Sekian waktu, mengulangi lagi, ya akhirnya meninggal. Lepas dari umur, batas umur ya, saya di luar itu ya. Itu tamat itu begitu. Jadi Bu Mega sekali lagi bersyukurlah dan tetap di jalan yang baik ya. Istilahnya sholat tadi ya tetap ditingkatkan sholatnya. Makanya tadi saya dengar ada yang sulit khusyuk atau Bu Mega ditegur karena sholat, maka minggu depan saya akan mengisi masalah sholat dan sabar. Pertama, kalau dua-duanya bagus kan bisa Allah menolong sehingga permasalahan kita selesai. Itu Al-Baqarah 45 atau Al-Baqarah 153, sabar dan sholat. Kedua kalinya, kalau sabarnya baik, sesuai QS 3910, insya Allah dapat pahala yang tidak terbatas. Berarti insya Allah surga. Nanti ya kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Jadi sabar dan sholat menurut saya sangat penting. Maka coba kalau bisa Senin diikuti, siapa tahu apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah langsung praktek walaupun online. Mungkin itu aja Pak Ari, tambahan dari saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Antono, boleh saya bertanya Pak? Ya boleh, cuma tanya Boleh. masalah jawabannya ada enggak, Ini tahu ya. tadi disampaikan bahwa mengenai umur ya, usia. Pak Doni pun sudah dikasih vonis beberapa bulan lagi ya. Jadi dulu pernah ada jamaah kita atau ada yang sudah dengar ya, mungkin Bapak bisa menceritakan yang namanya Fuad ya, Fuad. Kalau nggak salah dulu pernah mau meninggal juga Pak ya. Mungkin Pak Antono bisa kasih sedikit cerita, mungkin bisa memilih hikmahnya kita semua Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Pak Ari tahu aja loh. Saya sudah berusaha untuk menghindari. Ya sudah gini. Ini anggap aja cerita kisah nyata. Gitu aja ya. Satu itu. Kedua kali kita menghargai hak prerogatif Allah ya. Ya Pak. Karena umur kan susah dirembuk tuh Pak Ari. Iya Pak. Nah, jadi yang terjadi ini pada Mas Fuad. Akhirnya itu saya pakai untuk ke Pak Yakub diantaranya. Jadi yang terjadi pada Mas Fuad itu sudah mau meninggal, nyawanya sudah di ujung tenggorokan. Tenggorokan. Sudah itu. Sudah matanya, sudah sepertilah tanda-tanda mau meninggal sudah. Gitu. Nah, di situ Alhamdulillah Allah melalui aparatnya, salah satu syuhada bilang ke saya, itu tergantung, ada kesempatan lagi tergantung pada gurunya. Kalau gurunya mengikhlaskan ya bablas, kalau gurunya berdoa ya mudah-mudahan dikabulkan. Kan begitu Pak Hari. Ini kisah nyata saja ya. Ya. Akhirnya saya berdoa pada Allah. Intinya ya Allah, saya masih memerlukan Mas Fuad. Tolong yang dilihat saya, ya Allah, saya mohon ini diberi kesempatan hidup. Begitu selesai berdoa, langsung sehat walafiat sampai sekarang. Nah, kejadian itu saya terapkan ke Pak Yakub. Pak Yakub jatuh dari ketinggian berapa meter itu? 5 ya, kurang lebih ya? 6, setrum. Saya lihat sama, sudah megap-megap, matanya sudah balik. Waduh, ini sudah mau mati. Ini, gitu. Nah, saya ingat kisah nyata si Mas Fuad, saya berdoa juga. Ya Allah, tolong ya dilihat saya, ya Allah ya. Tolong saya dilihat saya masih perlu Pak Yakub ini. Sehingga tolong beri kesempatan hidup. Langsung seketika Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Aja jangan tanya masalah umur lagi, nanti perdebatannya sengit karena siapa yang tahu. Makanya saya hanya cerita kisah nyata dan menghargai hak prerogatif Allah. Buktinya Allah juga memerintahkan mohonlah umur panjang. Ayo, berarti dan barokah. Berarti di sini kan
Ini kisah umur ada yang tahu ya, Hari ya. Kalau diperintahkan dan tidak mungkin bisa terjadi, kan tidak mungkin diperintahkan, Pak Hari. Ya. Benar tuh? Ya. Misalnya, kita disuruh mohon umur panjang. Terus tidak mungkin umur bisa diperpanjang atau diperpendek lah. Perintah itu enggak apa kalau gitu. Benar nggak? Ya. Paham nggak Pak Hari? Kita Betul. diperintahkan Allah mohon umur panjang dan Ya. barokah. Ya. Gitu? Ya. Nah, kalau misalnya tidak mungkin bisa diperpanjang atau diperpendek, lah terperintah suruh minta umur panjang dan barokah, Bazir, ya. gimana itu? Ya. Makanya lah, saya tidak mau mengurai masalah umur, tapi yang namanya perintah pasti ada manfaatnya. Benar nggak? Ya. Yang tahu Allah dan hak prerogatif Allah. Karena ada kesempatan diminta mohon umur panjang, ya kita minta mohon umur panjang. Memang Pak Ari, pengertian panjang itu ada dua Pak Ari. Bisa nominalnya tambah, benar nggak? Ya. Atau tingkat pemakaiannya, fungsinya meningkat. Kan sama dengan panjang. Nah, Ya. saya tidak mau bicara umur ya, nanti perdebatannya sengit, apalagi ini online ini. Mungkin itu aja Pak Ari, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan dua narasumber testimoni tentang penyakit dan juga sudah ada beberapa penanya dan juga sudah ada masukan atau nasihat dari guru kita ya. Jadi insya Allah kita bisa ambil hikmahnya pada kondisi kita masing-masing semua ya. Dan Pak Ari juga tambah, tadi, Pak Ari. silakan Pak. Pak Ari ini untuk namanya iklan. Nah, jadi minggu depan testimoni istri saya di antaranya, saya tidak tahu mau cerita berapa cerita ya. Saya tanya tadi di antaranya dia itu pernah sakit, istilahnya kalau bahasa umumnya itu stroke. Itu ternyata tidak sampai 1 menit itu 60 detik ya. Itu sudah sembuh total. Nanti sembuh total. Ada yang lain pokoknya. Ini iklan deh. Nah, itu bisa dicontek itu. Karena memang masuk akal. Kalau di logika kan masuk akal. Padahal stroke, nggak bisa bergerak sama sekali. Alhamdulillah dalam waktu 1 menit. 1 menit itu 60 detik ya? Itu alhamdulillah sembuh total sampai sekarang. Minggu depan dia akan ngisi. Di antara itu ya, ada yang menarik lagi nanti. Saya sudah visi, ada Pak yang menarik lagi. Ya sudah, minggu depan tunggu saja tanggal mainnya. Udah itu aja Pak Ari, iklan. Iklan Bu Nuryati mau cerita 1 menit gitu. Monggo silakan dilanjut. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Guru atas nasihat dan juga arahannya ya. Dan tadi ada slide atau tayangan yang disampaikan oleh Pak Teddy bahwa itu ada gambar, ya, ada tulisannya siapa kita di hadapan Allah tanpa bimbingan guru ya. Jadi alhamdulillah kita punya guru yang mursyid ya. Alhamdulillah kita dibimbing secara rohani, iman dan juga nanti insya Allah dari faktor ekonomi akan diberikan oleh guru kita bimbingannya ya. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur kita masuk dalam lingkupan pengajian ridha Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan kepada semua jamaah dan juga bisa bertanya kepada guru kita ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam rel yang tepat ya. Begitu pada Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada bocoran dari guru kita ya, tentang salah satu narasumber buat besok ya. Dalam 1 menit atau 60 detik dia bisa berubah ya, jadi bisa sembuh ya. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau meluangkan waktu, Pak Doni dan Bu Mega ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus menjalankan pengajian 7 ilmu penyiar hati ya. Baiklah, untuk penutup ya, mungkin Pak Teddy bisa membawakan untuk penutup kajian hari ini. Silakan Pak Teddy. Baik, Bapak Ibu peserta kajian pada siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah testimoni para pelaku langsung siapa yang mempraktekkan 7 IPH. Nah, inilah. Jadi Bapak Ibu
yang selama ini sudah mengetahui dan sudah mempraktekkan, tetapi mungkin masih belum sembuh juga ya, kok atau belum lunas. Nah, berarti harus dipergiat lagi. Ibarat resepnya sangat enak, tapi kalau nggak dibuktikan, nggak dipraktekkan ya Pak Arif, mana bisa tahu kan? Ya, betul. Nah, praktekkan semaksimal mungkin. Ayo kita nikmati. Memang resepnya ini sangat-sangat nikmat. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita membaca Fadilah Fatihah. Kita akan bagi menjadi 3 Fadilah Fatihah. Nanti setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing. Dan jangan lupa, sesuai dengan pesan dari Pak Guru Antono, mintalah bahagia dunia dan akhirat. Karena semuanya ke arah sana ya Pak Hari ya. Ya. Baik, mari Bapak-Bapak kita tundukkan, kita rendahkan diri kita memohon dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Ya. Ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami, maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawi Hartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kandung kami, kedua mertua kami, ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing, ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya, suami atau istri kami yang bernama, sebutkan namanya,
Dan kami sendiri sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak, Ibu, silakan dilanjutkan dengan doa atau permintaannya masing-masing. Silakan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, kami atas nama penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sekiranya pada saat penayangan pada siang hari ini ada yang kurang berkenan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Ari. Ya. Pak Bud, silakan.